Kebetulan kamu lewat di situ, kamu jumpai kebun sorga. Fartau, masuklah kamu ke kebun sorga itu. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu, masuk ke dalamnya. Sahabat pun bertanya, wa ma riyadul jannah, apa yang engkau maksudkan dengan kebun surga itu ya Rasulullah? Apa yang engkau maksudkan dengan kebun surga itu ya Allah? Nabi dengan tegas menjawab, majlisul ilmi, majlis kamu dapat menimba ilmu, majlis kamu dapat menimba pengetahuan agama. Seperti inilah yang oleh baginda Nabi disebut riyadul jannah, kebun sorga. Masuk kamu ke dalamnya jika kamu menjumpainya. Alhamdulillah, kita bukan hanya menjumpainya, sejak tadi kita di sini. Alhamdulillah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabiullah Musa alaihi salam. Siapa Nabi Musa itu? Sekilas tentang sejarah beliau, insya Allah kita pernah mendengarnya. Beliau diberi oleh Allah mukjizat berupa tongkat sakti. Mukjizat berupa tongkat sakti. Ketika beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun, dikejar-kejar oleh Fir'aun dan laskar Fir'aun, Nabi Musa berusaha menyelamatkan umatnya. Diajaknya lari menyelamatkan umatnya. Sampai di satu tempat di tepi sungai atau lautan merah, Bahrul Hamra, lautan merah. Orang mengatakan maju kena, mundur kena. Mundur dibantai oleh Fir'aun, maju tenggelam di dasar lautan. Maju kena, mundur kena. Dalam kondisi yang amat sulit, datang perintah Allah, lemparkan tongkatmu, hai Musa, lemparkan tongkatmu di lautan yang terbentang di hadapanmu. Tongkat pun dilemparkan dan terjadilah keajaiban yang disebut mukjizat. Mukjizat itu keajaiban, aneh tapi nyata tapi وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. Ini ayat menerangkan aneh tapi nyata, nyata tapi aneh. Allah memberikan mukjizat kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Ada orang yang sejak lahirnya dalam keadaan buta, diusap bagian mata orang itu, diusap dengan tangan Nabi Isa alaihissalam, tiba-tiba dapat melihat. Bahkan dalam ayat tersebut dikatakan, wa uhyil mauta, aku juga menghidupkan orang yang sudah mati ribuan tahun, udah hancur menyatu dengan tanah, aku hidupkan biiznillah, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Nabi Musa diberi mukjizat, tongkatnya dapat membelah lautan merah, itu pun dengan izin Allah. Maka dikisahkan di dalam sebuah hadis, Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, saya sudah sholat ya Allah,
Senangkah engkau ya Allah, hamba udah sholat, senangkah engkau? Apa jawab Allah? Sholat itu manfaatnya untuk dirimu sendiri. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu manfaatnya untuk dirimu sendiri. Dengan sholat yang sebenar-benar sholat dapat membentengi dirimu, mencegah dari perbuatan mungkar, mencegah dari perbuatan maksiat. Itu untukmu. Nabi Musa bertanya lagi, saya juga berpuasa ya Allah. Sukakah engkau, senangkah engkau? Hamba berpuasa ya Allah. Allah pun menjawab, poso iku yo kanggo awakmu. Puasa itu untuk dirimu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan puasa agar kamu bertakwa. Nah, itu manfaatnya untuk dirimu. Tanya lagi Nabi Musa, saya juga haji ya Allah, saya juga umrah ya Allah, sukakah engkau ya Allah? Jawabannya sama saja dengan yang pertama dan yang kedua. Umrohmu, hajimu untuk dirimu sendiri. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahul jaza, tidak ada balasan yang lebih pantas, illal jannah, kecuali surga. Surga untukmu. Itu kalau kamu hajinya, umrohnya diterima untukmu. Kayaknya rada-rada bingung Nabi Musa ini. Sholat untukku, puasa untukku, haji untukku. Lalu amalan apa yang membuat engkau suka ya Allah? Amalan apa yang membuat engkau senang ya Allah? Allah pun menegaskan, jika ada hamba-hambaku kesulitan, kamu tolong dia dalam kesulitannya, itu aku senang, aku hadir di situ. Masya Allah. Jika ada orang-orang yang dalam kesulitan, teraniaya, kau datang menolongnya, di situ aku hadir, aku senang. Jika ada orang-orang fakir, orang-orang miskin dalam kelaparan, kau datang menolongnya, di situ aku senang, di situ aku hadir. Jika kau santuni anak-anak yang tidak punya bapak, ditinggal orang tuanya, anak-anak yatim, kau santuni, kau gembirakan mereka, maka di situ aku hadir, di situ aku senang. Nah, ini sebuah pelajaran yang amat berharga, bahwa Allah sangat-sangat mencintai, sangat-sangat menyukai kepada orang-orang yang peduli mau menolong kepada hamba-hamba Allah yang hidup dalam kesulitan. Kita menolong orang-orang yang hidup dalam kesulitan. Misalnya anaknya mau sekolah, nggak bisa bayar sekolah, sekali-kali kita tolong. Misalnya mau daftar sekolahnya, nggak ada biaya untuk daftar sekolahnya, kita mencoba patungan dengan teman-teman yang lain, menolong mereka. Di sini Allah hadir katanya. Aku hadir, aku
senang. Sekaligus ini sebuah pelajaran bahwa hendaknya ibadah kita, amal kebaikan kita tidak semata-mata hanya untuk diri sendiri, tetapi juga ingat untuk kemaslahatan orang lain, ingat untuk kebaikan orang lain. Dan inilah salah satu amalan yang sangat-sangat sering dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih kalau masuk di bulan puasa Ramadan dan pada tahap 10 yang terakhir. Seperti kita ini sudah masuk separuh 10 yang terakhir. Barangkali 2 atau 3 hari lagi insya Allah, kalau Allah mengizinkan, kita sudah akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Muga-muga dawa umure menangiri oyo. Allahumma amin. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir Rasulullah pernah didatangi seorang laki-laki. Ya Rasulullah, dosa saya banyak ya Rasulullah, mohonkan ampunan kepada Allah, mohonkan ampunan kepada Allah agar dosa-dosa saya diampuni. Saya punya dosa besar ya Rasulullah. Nabi bertanya, dosa apa aja itu? Kok aku diminta untuk memohonkan ampunan kepada Allah? Dosa apa saja itu? Orang tadi tidak bisa menjawab. Mungkin malu, mungkin takut, mungkin gak berani menjawab. Coba kau ceritakan kepadaku dosa apa saja yang pernah kau lakukan. Tetap tidak bisa dan tidak mau menjawab. Akhirnya Rasulullah diam. Rasulullah belum berdoa untuk orang tersebut agar diampuni oleh Allah. Dan kayaknya orang tersebut sedih, mau cerita tentang dosa-dosanya nggak berani. Nggak cerita, Rasulullah juga belum mendoakannya, memohonkan ampunan kepada Allah. Maka laki-laki tersebut pergi meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Aku tidak bisa menerangkan apa dosa-dosaku. Aku tidak bisa. Dan sepertinya Rasulullah tidak berkenan memohonkan ampunan kepada Allah. Laki-laki ini pergi sambil menangis. Beberapa saat kemudian malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, seharusnya laki-laki tadi engkau mohonkan ampunan kepada Allah. Tetapi bersyukurlah, walaupun belum sempat kau mohonkan ampunan kepada Allah, di perjalanannya tadi laki-laki tersebut sebenarnya sudah dapat ampunan dari Allah. Engkau belum sempat memohonkan ampunan kepada laki-laki tersebut dan dia menangis pergi. Namun sebenarnya ketika dia datang berangkat menghadap kepadamu, di tengah perjalanannya dia sudah diampuni oleh Allah. Dia diampuni oleh Allah bagaimana? Nabi bertanya. Jibril menjawab, di tengah perjalanan tadi dia bertemu dengan bocah kecil. Nampaknya bocah kecil tadi sudah tidak punya orang tua, terlunta-lunta, kelaparan. Lalu bekal yang dibawa oleh laki-laki tadi diberikan kepada bocah kecil tadi. Digembirakan hati bocah kecil tadi. Dari situ Allah senang dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Hari Raya Idul Fitri, hari gembira, hari bahagia. Rasulullah kalau Hari Raya Idul Fitri senang menggembirakan bocah-bocah kecil. Bahkan ada bocah kecil yatim
digendong oleh Rasulullah dan ditawari, maukah kamu menjadi anakku? Dari sini sebuah pelajaran, sukalah seseorang itu kepada bocah-bocah kecil, menggembirakan mereka, lebih-lebih nanti di hari raya Idul Fitri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, siapa yang menyenangkan hati bocah-bocah kecil, dia selalu mendapatkan doa-doa dari malaikat-malaikat Allah. Niki kula sampaiaken teng panjenengan, biyen waktu kula kalian jenengan secili ngoten niku usum merono anak-anak digembirakan. Lama-kelamaan itu semakin punah yang memunahkan kita sendiri. Maka mari, karena ini ada dasarnya, contoh dari baginda Nabi, kita hidupkan kembali. Makanya sih gak duit cilik sampai nurut terbang 5.000-an, 10.000-an sing apik-apik, gembirakan mereka. Allah akan menggembirakan orang-orang yang menggembirakan hati anak-anak kecil. Suatu ketika orang heran Rasulullah memangku putrinya. Rasulullah memangku putrinya yang bernama Fatimah, lalu diciumi Fatimah ini. Ya Rasulullah, Anda masih sempat mencium putri Anda, padahal Anda itu sibuk. Sedangkan kami tidak lebih sibuk daripada panjenengan, tetapi kami tidak sempat menimang-nimang putri putra kami. Apa jawab Rasulullah? Jika aku rindu bau surga, aku cium putriku Fatimah, dan barang siapa yang mencintai anak-anaknya, maka orang tersebut mendapatkan doa-doa dari malaikat-malaikat Allah. Mudah-mudahan tambahan sedikit ini bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.